Sejarah Kerajaan Aceh. Sejarah berdiri Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam berkuasa mulai akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Dalam rentang masa 4 abad tersebut, telah berkuasa 35 orang sultan dan sultanah. Sebelum membahas lebih jauh tentang kerajaan ini, ada baiknya kita mengenal kondisi geografis dan topografis daerahnya, Aceh atau Banda Aceh, terlebih dahulu. Aceh adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Laut Pulau Sumatera dan diapit oleh 2 laut, yaitu Lautan Indonesia dan Selat Malaka. Setelah 89 tahun nama Kutaraja dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Aceh Darussalam menggantikan nama Banda Aceh Darussalam, maka pada tahun 1963 Banda Aceh kembali dihidupkan berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei tahun 1963. Sejak tanggal tersebut nama Banda Aceh kembali resmi menjadi ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Selain karena banyaknya versi serta sumber-sumber yang berbicara tentang riwayat Aceh masih sebatas mitos atau cerita rakyat, asal-usul Aceh masih belum terkuak dengan jelas. Seperti yang dituturkan oleh Lombard, sumber sejarah mengenai asal-usul Aceh yang berupa cerita-cerita turun-temurun tersebut sukar diperiksa kebenarannya. Mitos tentang orang Aceh, tulis Lombard, misalnya seperti yang dikisahkan oleh seorang pengelana barat yang sempat singgah di Aceh, John Davis. Nama Musair itu mencatat bahwa orang Aceh menganggap diri mereka keturunan dari Ismail dan Hagar, Nabi Ismail dan Siti Hajar. 3 abad kemudian, Snouk Hugronje mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar cerita tentang seorang ulama sekaligus hulu balang bernama Tengku Kutakarang, yang menganggap orang Aceh lahir dari percampuran orang Arab, Persia, dan Turki. Menurut analisis Lombard, hegemoni semacam ini sengaja diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Eropa. Dalam buku berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh, 2006, karya Rusdi Sui dan Agus Budi Wibowo, dikemukakan bahwa yang disebut Aceh adalah daerah yang sempat dinamakan sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, sebelumnya bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tetapi pada saat Aceh masih menjadi sebuah kerajaan kesultanan, yang dimaksud dengan Aceh adalah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayek atau disebut juga dengan Aceh Li Sagu, Aceh Tiga Sagi. Selain itu, ada juga yang menyebutnya Aceh Inti, Aceh Proper, atau Aceh yang sebenarnya, karena daerah itulah yang pada mulanya menjadi inti Kesultanan Aceh Darussalam sekaligus letak ibu kotanya. Nama Aceh sering juga dipakai oleh orang-orang Aceh untuk menyebut ibu kota kerajaannya yang bernama Bandar Aceh Darussalam. Terkait asal-usul nama Aceh sendiri belum ada kepastian yang menyebutkan dari mana dan kapan nama Aceh mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya dengan nama Akem, Acen, dan Aceh. Orang Arab menyebut Asia, Dakem, Dagin, dan Dacin, sementara orang Cina menyebutnya dengan nama Aceh dan Tasi. Dalam karya Rusdi Sui dan Agus Budi Wibowo yang lain, disebutkan bahwa selain untuk penyebutan nama tempat, Aceh juga merupakan nama dari salah satu suku bangsa atau etnis penduduk asli yang mendiami bumi Aceh. Terdapat cukup banyak etnis yang bermukim di wilayah Aceh, yakni etnis Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Anek, Jame, Kluet, Simele, dan Singkil. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh, termasuk suku bangsa Aceh itu telah eksis sejak Aceh masih menjadi kerajaan kesultanan. Sementara itu, menurut penelitian KFH Van Langen yang termaktub dalam karya ilmiah berjudul Susunan Pemerintahan Aceh Masa Kesultanan, dituliskan bahwa penduduk asli Aceh menurut cerita-cerita rakyat disebut Ureweng Mante. Sejauh mana validitas riwayat itu dan apakah Mante termasuk dalam suku mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan Gunung Opir di semenanjung Tanah Melayu, menurut Van Langen, adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu Polinesia. Sejauh masalah itu belum bisa dipecahkan, maka tetap bisa dianggap bahwa Mante adalah penduduk asal daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak merujuk pada penduduk asal suku-suku bangsa lain. Aceh adalah wilayah yang besar dan dulunya dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula.
Selain Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudera Pasai, dulu di tanah Rencong ini juga pernah berdiri kerajaan Islam Lamuri, bahkan cikal bakal kerajaan Aceh tidak terlepas dari kerajaan Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda, pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, yang dalam perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Lamuri juga dikenal dengan banyak nama, antara lain adalah sebagai berikut. Indra Purba Poli Lamuri, seperti yang disebutkan oleh Marco Polo. Ramini, Ramni atau Rami, seperti yang disebutkan oleh pedagang atau ulama Arab yaitu Abu Zaid Hasan, Sulaiman ataupun Ibnu Battuta. Lanli, Lanwuli dan Nanpoli, seperti yang disebut oleh orang Tionghoa. Berita tentang kerajaan Lamuri ini diperoleh dari prasasti yang ditulis pada masa Raja Rajendra Chola pertama pada tahun 1030 di Tanjore, India Selatan. Serangan yang dilakukan oleh Rajendra Chola I mengakibatkan beberapa kerajaan di Sumatera dan Semenanjung Melayu menjadi lemah, termasuk di dalamnya adalah Ilmauri Dacam, Lamuri. Penyerangan terhadap Lamuri di ujung Pulau Sumatera dilakukan karena kerajaan Lamuri merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya juga pernah mendapatkan serangan dari kerajaan Chola pada tahun 1017. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kerajaan Lamuri diperkirakan sudah mulai berdiri pada abad ke-IX dan sudah memiliki angkatan perang yang kuat dan hebat. Peristiwa penyerangan Chola terhadap kerajaan Lamuri yang berlangsung selama kurang lebih 3 abad dan kemudian dilanjutkan dengan serangan oleh Majapahit dan Cheng Ho, akhirnya membuat Lamuri menjadi semakin lemah. Dari sinilah kemudian muncul beberapa kampung yang akhirnya disatukan kembali di bawah kekuasaan seorang raja. Kemudian terdengar pula berbagai nama menjelang lenyapnya Lamuri seperti Darul Kamal, Mekuta Alam, Aceh Darussalam, Darut Dunia. Sejarawan Hussein Jajadiningrat mengemukakan pendapat tentang urutan Raja Lamuri yang pernah berkuasa berdasarkan 2 naskah hikayah. Pertama, 122, hikayat yang berisi tentang Raja Aceh, Lamuri, yang bernama Indra Syah. Kemungkinan yang dimaksud adalah Maharaja Indra Sakti. Dalam hikayat tersebut juga menceritakan bahwa Raja Indra Syah pernah berkunjung ke Cina. Cerita tentang Indra Syah dalam hikayat tersebut berhenti sampai di situ. Kemudian dalam hikayat itu menceritakan Syah Muhammad dan Syah Mahmud, 2 bersaudara putra dari raja. Diceritakan juga mengenai Syah Sulaiman mempunyai 2 orang anak yaitu Raja Ibrahim dan Putri Sayah. Sedangkan Syah Mahmud setelah menikah dengan bidadari Madinai Cendara juga mempunyai 2 orang anak yaitu Raja Sulaiman dan Putri Arkiyah. Kemudian Sulaiman dinikahkan dengan sepupunya Sayah dan Ibrahim dinikahkan dengan sepupunya yang bernama Arkiyah. Pernikahan ini merupakan usulan dari kakek mereka yang bernama Raja Munawar Syah. Dikatakan Raja Munawar Syah yang pernah memerintah di kerajaan Lamuri. Hikayat ini juga menceritakan tentang lahirnya 2 orang putra yang bernama Musafar Syah yang memerintah di Mekuta Alam dan Inayat Syah yang memerintah di Darul Kamal. Namun kedua raja ini selalu berperang. Dalam peperangan tersebut Raja Musafar Syah mampu menundukkan Raja Munawar Syah. Kemudian Raja Musafar Syah menyatukan dinasti Mekuta Alam dengan dinasti Darul Kamal. Dan dikatakan juga bahwa Inayat Syah mempunyai seorang putra bernama Firman Syah Paduka almarhum. Kemudian Firman Syah mempunyai seorang putra yaitu Said Al-Mukamil yang mempunyai beberapa orang anak diantaranya Paduka Syah Alam Putri Indra Bangsa Bunda Sri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat, Sultan Iskandar Muda Mekuta Alam. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Said Al-Mukamil merupakan kakek Sultan Iskandar Muda dari garis keturunan ibu. Selain itu Sultan Alaidin Al-Mukamil mempunyai beberapa orang putera. Salah satunya adalah Sultan Muda Ali Riayat Syah, tahun 1604 sampai tahun 1607, yang merupakan paman dari Sultan Iskandar Muda. Naskah kedua, 124, yang dimaksud dalam pembicaraan Hussein Jajadiningrat mengenai hikayat Raja-Raja Lamuri,
Aceh. Dari hikayat ini yang dibuat silsilah yang dimulai dari Sultan Johansyah yang kemungkinan maksudnya adalah Merah Johan atau Sultan Alauddin Johansyah yang merupakan putra Raja Lingge, Adi Genali. Dan kemudian menikah dengan Putri Blieng Indra Kusuma. Berbeda dengan hikayat yang pertama, hikayat ini menentukan hari, tanggal dan bulan tahunnya. Pada permulaan disebutkan bahwa Johansyah memerintah dimulai pada tahun Hijrah 601 atau sekitar tahun 1205, lamanya 30 tahun. Sepeninggalan Johansyah, ia digantikan oleh anaknya akan tetapi tidak disebutkan namanya. Setelah Sultan kedua meninggal, ia digantikan oleh anakannya yang bernama Ahmad Syah yang memerintah selama 34 tahun 2 bulan 10 hari, hingga mangkatnya pada tahun 885 Hijrah. Setelah masa pemerintahan Ahmad Syah berakhir, kekuasaan diserahkan kepada anaknya yang bernama Sultan Muhammad Syah yang memerintah selama 43 tahun. Pada masa itu Sultan Muhammad Syah memerintahkan pemindahan kota dan pembangunan kota baru yang diberi nama Darut Dunia. Sultan Muhammad Syah meninggal pada tahun 708 Hijrah. Dilihat dari tahun meninggalnya Sultan Muhammad Syah, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Darut Dunia adalah sekitar tahun 700 Hijrah atau kira-kira tahun 1260. Sesudah Sultan Muhammad Syah meninggal, maka tahta sebagai raja digantikan oleh Mansur Syah yang memerintah selama 56 tahun 1 bulan 23 hari. Ia kemudian digantikan oleh anakannya yang bernama Raja Muhammad pada tahun 811 Hijrah yang memerintah selama 59 tahun 4 bulan 12 hari dan meninggal pada tahun 870 Hijrah. Raja Muhammad kemudian digantikan oleh Hussein Syah selama 31 tahun 4 bulan 2 hari untuk kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Ali Riayat Syah yang memerintah selama 15 tahun 2 bulan 3 hari. Meninggal pada tanggal 12 Rajab 917 Hijrah atau tahun 1511 Masehi. Atas dasar hikayat-hikayat yang ditelitinya itu, Hussein Jajadiningrat telah membuat urutan nama raja-raja Aceh, Lamuri, yang memerintah semenjak Johansyah 1205 sebagai berikut. Sultan Johansyah Hijrah 601 sampai 631, Sultan Ahmad 631 sampai 662. Sri Sultan Muhammad Syah, anak Sultan kedua, berumur setahun ketika mulai naik tahta pergi dari kandang dan membangun kota Darut Dunia Hijrah 665 sampai 708. Firman Syah, anak Sultan ketiga 708 sampai 755, Mansur Syah 755 sampai 811. Alauddin Johansyah, anak Sultan kelima, mulanya bernama Mahmud 811 sampai 870. Sultan Husin Syah 870 sampai 901, Riayat Syah, Mugayat Syah MS 901 sampai 907. Salahuddin digantikan oleh nomor 10, adiknya 917 sampai 946. Alauddin Al-Kahari MS, adik nomor 9, 946 sampai 975. Dari data di atas kita dapat mengetahui urutan raja-raja yang pernah berkuasa. Namun dari ke-10 nama raja-raja di atas, tidak ditemukan nama-nama Sultan Muzaffar Syah, dan juga tidak ditemukan nama Inayat Syah dan Syamsu Syah. Padahal nama-nama itu dapat dibuktikan kebenarannya dari nukilan pada makam mereka yang dijumpai kemudian. Nama Muzaffar Syah terdapat dalam naskah yang tersebut lebih dulu, sementara nama Mahmud Syah sebagai pembangun kota Darut Dunia terdapat pada naskah yang tersebut kedua. Suatu penemuan penting lain adalah makam dari Sultan Muzaffar Syah. Makam tersebut tidak di Mekuta Alam, di tempat di mana dia pernah memerintah, akan tetapi ditemukan di suatu kampung bernama Bilui, IX Mukim, yang letaknya termasuk dalam wilayah Aceh Besar juga. Pada batu nisannya bertuliskan tahun meninggalnya yaitu 902 Hijrah atau 1497. Jejak kerajaan Lamuri hingga ke Aceh Darussalam, sekitar tahun-tahun 1059 sampai tahun 1069, kerajaan Tiongkok melakukan penyerangan terhadap kerajaan Lamuri, Indra Purba, yang diperintah oleh Maharaja Indra Sakti yang waktu itu masih memeluk agama Hindu.
Maharaja Indra Sakti mempunyai seorang puteri yang bernama Puteri Blieng Indra Kusuma. Ia dinikahkan dengan Merah Johan. Merah Johan juga ikut menyerang tentara Tiongkok. Merah Johan merupakan putra Adi Genali atau Tengku KW Teupat yang menjadi Raja Lingge. Serangan tentara Tiongkok berhasil dikandaskan oleh 300 pasukan di bawah pimpinan Syekh Abdullah Kanan yang bergelar Syekh Hudan, keturunan Arab dari Kanan dari Kerajaan Perlak. Setelah penyerangan oleh bala tentara Tiongkok berhasil digagalkan, akhirnya Maharaja Indra Sakti dan seluruh rakyatnya akhirnya masuk agama Islam. 25 tahun kemudian, Maharaja Indra Sakti meninggal dunia, maka dari itu diangkatlah menantunya Merah Johan menjadi raja dengan gelar Sultan Alaiddin Johan Shah dan akhirnya Kerajaan Indra Purba atau Lamuri menjadi kerajaan Islam. Pada masa Sultan Alaiddin Ahmad Shah yang memerintah dari tahun-tahun 1234 sampai tahun 1267, Baginda berhasil merebut kembali Kerajaan Indrajaya dari kekuasaan tentara Tiongkok. Setelah itu ibu kota kerajaan dipindahkan di suatu tempat yang baru yaitu di tepi Sungai Krueng Aceh, yang sekarang lebih terkenal dengan sebutan Bandar Darussalam. Dan Sultan Alauddin Johan Mahmud Shah juga membangun dalem atau keraton, istana, yang dinamai dengan Darut Dunia, Rumah Dunia, dan Masjid Raya Baiturrahman di Kutaraja, Banda Aceh pada tahun 1292. Pada masa Sultan Alauddin Johan Mahmud Shah yang memerintah dari tahun-tahun 1267 sampai tahun 1309 Masehi, beliau berhasil mengislamkan daerah Indrapuri dan Indrapatra. Istana adalah lambang rumah dunia, sedangkan masjid merupakan lambang rumah akhirat. Keseimbangan atau harmoni inilah yang menandai sistem nilai sosial budaya masyarakat Aceh yang terkenal sangat religius. Pada masa Sultan Alaiddin Husain Shah yang memerintah dari tahun-tahun 1465 sampai tahun 1480, beberapa kerajaan kecil dan pidi bersatu dengan Kerajaan Lamuri yang sudah berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam, dan dalam sebuah federasi yang kemudian diberi nama Kerajaan Aceh, sedangkan ibu kota kerajaan dirubah dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kemudian pada masa Sultan Alaiddin Syamsus Shah yang memerintah dari tahun-tahun 1497 sampai tahun 1511 inilah pembangunan istana baru dengan dilengkapi sebuah masjid yang diberi nama Masjid Baiturrahman. Salah satu alasan kenapa kerajaan-kerajaan kecil Islam di Aceh bersatu adalah karena munculnya kekuatan Barat atau Eropa di Malaka. Sekitar permulaan abad ke-16, sebagian besar kerajaan Islam telah berada di bawah genggaman kekuasaan imperialisme dan kolonialisme Barat. Daratan Aceh, yang dihuni oleh beberapa kerajaan Islam, juga tidak terlepas dari pendudukan dan pengaruh Barat. Kekuasaan imperialisme Barat ini bisa bertahan karena kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Islam di Aceh terpencar dengan sejumlah kerajaan-kerajaan kecil, di antaranya adalah sebagai berikut. Kerajaan Aceh, gabungan dari Lamuri, Mekuta Alam dan Darul Kamal di Aceh Besar sekarang. Kerajaan Perlak di Aceh Timur, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara. Kerajaan Pedir di Pidi, Kerajaan Lingge di Aceh Tengah. Kerajaan Meruhodaya di Aceh Barat, sekarang masuk wilayah Aceh Jaya. Kerajaan Benua Tamiang di Aceh Tamiang, pemikiran untuk bersatu, menjadi besar dan disegani lawan, muncul dari Panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh pada waktu itu, Ali Mugayat Shah, tahun 1511 sampai tahun 1530. Mengingat semakin besarnya peran Portugis di wilayah sekitar Selat Malaka, maka sebagai Panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh sekaligus putra mahkota dari Sultan Alaiddin Syamsus Shah, tahun 1497 sampai tahun 1511, Ali Mugayat Shah meminta kepada ayahnya untuk meletakkan jabatan dan menyerahkan pimpinan kerajaan kepadanya. Selain menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung Kerajaan Aceh, Ali Mugayat Shah berpikir bahwa kerajaan juga harus memiliki angkatan darat dan laut. Maka kemudian Sultan Ali Mugayat pun mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, agar bisa menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dalam rangka pembentukan angkatan darat dan angkatan laut.
Semenjak itu berdirilah Kerajaan Aceh Darussalam sebagai kerajaan Islam terhebat dan terkuat di Asia Tenggara walaupun masa kepemimpinan Mugayyad Shah relatif singkat, hanya sampai tahun 1530, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Ali Mugayyad Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bersikap waspada terhadap negara kolonial barat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan Nusantara. Sepeninggal Sultan Ali Mugayyad Shah, jalannya pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Pada masanya ekspansi terus dilaksanakan sebagaimana pendahulunya. Untuk meluaskan wilayahnya ke Barus, ia mengutus suami saudara perempuannya yang kemudian oleh Sultan diangkat sebagai Sultan Barus. Setelah Sultan Alauddin Riayat meninggal dunia, ia diganti oleh salah seorang putranya yang bernama Hussein. Padahal sebelumnya dua orang putranya yang lain masing-masing telah diangkat sebagai Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan sebutan Sultan Gari dan Sultan Mughal, sehingga tampilnya Sultan Hussein menggantikan ayahnya itu menimbulkan rasa cemburu dan tidak suka saudara-saudaranya yang berkedudukan di Aru ataupun di Pariaman. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Sultan yang berkedudukan di Barus. Sebagai akibatnya maka terjadilah perlawanan dan ketiga sultan tersebut terhadap Sultan Hussein. Dalam pertempuran itu Sultan Hussein gugur, demikian pula Sultan Aru. Sehingga yang tinggal hanyalah Sultan Panaman. Semenjak kematian Sultan Alauddin kemudian diganti oleh sultan-sultan berikutnya. Pada masa peninggalan Sultan Alauddin ini kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Banyak daerah yang tadinya berada di bawah pengaruhnya melepaskan diri akibat kurang intensifnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh sultan-sultan pengganti Alauddin dan pengaruh penetrasi dari bangsa Portugis. Baru kemudian setelah Sultan Iskandar Muda tampil sebagai penguasa Aceh, keadaan bisa pulih seperti sedia kala. Bahkan Sultan Iskandar Muda mampu memperluas lagi daerah taklukannya. Iskandar Muda Mekuta Alam merupakan raja terkenal dari Kerajaan Aceh Darussalam. Semenjak dipimpin oleh Iskandar Muda Mekuta Alam, Kerajaan Aceh Darussalam menjelma sebagai kerajaan Islam terhebat dan terkuat di Asia Tenggara yang berdiri sejajar dengan kerajaan Islam lainnya di dunia seperti Kerajaan Turki Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi atau Isyavan di Persia dan Kerajaan Mughal di India. Masuknya kolonialisme Barat, selain serangan karena serangan Majapahit, yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah kedatangan bangsa Eropa. Portugis menjadi bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh. Kedatangan bangsa Portugis pertama kali dipimpin oleh Diogo Lopes de Sequeira di perairan Selat Malaka pada 1508, kurang dari setahun setelah Sultan Ali Mugayyad Shah menetapkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. De Sequeira bersama rombongan datang dengan 4 buah kapal lengkap dengan persenjataan perang. Akan tetapi armada De Sequeira tak mendapatkan hasil yang diinginkan karena terpaksa mundur akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka. Percobaan oleh armada Portugis selanjutnya pada Mei tahun 1521. Namun percobaan yang ini pun tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Justru pemimpin armada Portugis pada saat itu Jorge de Brito yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh. Perlawanan dari pihak Aceh dipimpin sendiri oleh penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Mugayyad Shah. Pihak Portugis pun tidak menyerah begitu saja. Untuk menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan kehebatan Sultan Ali Mugayyad Shah, Portugis membujuk Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai untuk mendukungnya. Setelah dikalahkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian armada Portugis melarikan diri ke Kerajaan Pedir. Akan tetapi dari pihak Aceh tak mau berhenti sampai di situ, pasukan Aceh Darussalam tetap melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menguasai wilayah Kerajaan Pedir. Oleh sebab itu Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri menuju Samudera Pasai untuk mencari perlindungan. Pasukan Sultan Ali Mugayyad Shah tetap melanjutkan pengejarannya dan berhasil menundukkan perlawanan Pasai pada 1524. Dalam usaha pengusiran Portugis dari bumi Aceh,
pasukan Sultan Mugayyad Syah menggunakan sejumlah rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam yang dulu dibawa oleh pihak Portugis dari Eropa. Pasukan Aceh Darussalam tak hanya mampu mengusir Portugis yang telah kalah secara mengenaskan. Akan tetapi pihak Aceh Darussalam pun justru mendapatkan keuntungan yang besar, berkat barang-barang rampasan yang berupa alat-alat perang. Pasukan Aceh Darussalam menjadi lebih kuat. Sultan Ali Mugayyad Syah memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal. Selain berhasil mengusir Portugis serta menundukkan kerajaan Pedir dan Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mugayyad Syah juga berhasil menaklukkan beberapa kerajaan lain seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Delhi, dan Kerajaan Daya. Menurut catatan dari Barat yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengungkapkan bahwa menjelang tahun 1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis sendiri, Fernão Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh Ali Mugayyad Syah lebih banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari Barat lainnya, Veltman, Sultan Ali Mugayyad Syah berhasil membawa lonceng besar yang kemudian diberi nama Cakra Dunia. Rampasan ini disebut-sebut sebagai rampasan yang paling berharga dari Samudera Pasai. Lonceng tersebut merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho ketika Panglima Besar dari Kekaisaran Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15. Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Ali Mugayyad Syah hanya sekitar 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mugayyad Syah, pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus tahun 1530. Meskipun masa pemerintahan Sultan Mugayyad Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mugayyad Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak lain, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar, menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan Nusantara. Sepeninggal Sultan Mugayyad Syah, sultan-sultan penggantinya tetap menjalankan dasar-dasar kebijakan politik ini. Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam, pemerintahan diserahkan kepada putra sulung almarhum Sultan Mugayyad Syah yang bernama Salah ad-Din. Di bawah pemerintahan Sultan Salah ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak berhasil. Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dipegang oleh Ala ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar anak bungsu Mugayyad Syah, atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini pelan tapi pasti mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan. Tidak lama setelah naik tahta, pada tahun yang sama Sultan Ala ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar menyerbu orang-orang Batak yang tinggal di pedalaman. Menurut Mendes Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, bala tentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar, terdiri atas laskar laskar yang antara lain berasal dari Turki, Cambay, dan Malabar. Hubungan pada era Sultan Ala ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar Kesultanan Aceh Darussalam menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan-kerajaan mancanegara. Pada 1569 Sultan Ala ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan meriam. Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya mendapat bantuan berupa meriam beserta ahli-ahli senjata yang dikirim oleh penguasa Turki, namun Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan gubernur-gubernur Yaman, Aden,
serta Mekah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurtoglu Hizir adalah pemimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus menghancurkan musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng Kair. Sultan Ala-ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar tak hanya melawan kaum penjajah dari barat namun juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. Pada tahun 1547 dan 1568 pasukan Aceh Darussalam menyerbu kerajaan Malaka sebanyak 2 kali. Pasukan Aceh Darussalam menawan Sultan Johor karena membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam juga berhasil mengalahkan Kerajaan Haru, Sumatera Timur pada 1564. Untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka putra pertama Sultan Ala-ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar yang bernama Abdullah, diangkat sebagai pemegang pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Dari berbagai peperangan besar yang terjadi antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis telah memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Pada tanggal 16 Februari tahun 1568 Sultan Ala-ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar kehilangan Sultan Abdullah yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru dalam suatu pertempuran. Pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau tanggal 28 September tahun 1571 Sultan Ala-ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar tutup usia. Namun karena putra mahkota yang bernama Abdullah telah gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka dari itu yang menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala petik terbalik Udin Ri petik terbalik ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri petik terbalik ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala petik terbalik Udin Ri petik terbalik ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Namun Sultan Husin Ibnu Sultan Ala petik terbalik Udin Ri petik terbalik ayat Syah tetap berjuang meneruskan perjuangan ayahandanya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh. Akan tetapi, kepemimpinan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala petik terbalik Udin Ri petik terbalik ayat Syah tidak sehebat sang ayah meskipun dia sudah melakukan penyerangan ke Malaka hingga 2 kali selama kurun tahun 1573 sampai tahun 1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala petik terbalik Udin Ri petik terbalik ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564. Saat itu Sultan tertangkap dan menjadi tawanan perang. Sultan Husin Ibnu Sultan petik terbalik Ala petik terbalik Udin Ri petik terbalik ayat Syah hanya memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun. Dan kepemimpinannya berakhir ketika sang sultan wafat pada 12 Rabi petik terbalik Ul Awal tahun 987 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 1578. Setelah Sultan Husin Ibnu Sultan Ala petik terbalik Udin Ri petik terbalik ayat Syah meninggal dunia, Kesultanan Aceh Darussalam berada dalam gerbang kejancuran. Kekuasaan dipercayakan kepada putranya, Sultan Muda, yang hanya memerintah kesultanan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang menjadi penggantinya ialah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala-ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar, penguasa keempat Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman, Sumatera Barat, ternyata Sultan Sri Alam tak mampu memimpin kesultanan. Hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun terbunuh. Selanjutnya Sultan Zainal Abidin yang memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Pemimpin kesultanan ini adalah cucu dari Sultan petik terbalik Ala-ad-Din Ri petik terbalik ayat Syah Al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Namun nasibnya tak jauh berbeda dengan penguasa sebelumnya. Sultan Zainal Abidin tidak memiliki kemampuan dalam memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah.
Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada tanggal 5 Oktober tahun 1579. Setelah era kekejaman Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 serangan Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Kesultanan Perak berhasil menewaskan Sultan Ahmad sebagai pemimpin Kesultanan Perak. Sebagai bagian dari rampasan perang maka dibawalah permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya ke Aceh. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Gana. Sekitar tahun 1579 Mansur dinobatkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Shah. Sultan Mansur Shah bukan keturunan langsung dari Sultan-Sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Ia berasal dari etnis Melayu Perak. Mansur Shah adalah sosok yang alim, soleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah, kehidupan masyarakat yang bernuansa Islami sangat terasa di Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Mansur Shah juga mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri untuk mendukung kebijakannya tersebut. Namun, kepemimpinan agamis Sultan Mansur Shah tidak serta-merta menjadikan Aceh Darussalam lebih aman. Pada tanggal 12 Januari tahun 1585, Sultan Mansur Shah terbunuh ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak. Gugurnya Sultan Mansur Shah menjadikan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam menjadi sangat rumit. Atas mufakat para pembesar tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati, maka Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Ripetik terbalik ayat Shah Putra yang merupakan anak dari penguasa Indrapura, Sultan Munawar Shah. Diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Shah. Akan tetapi, kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam ini pun tidak berlangsung lama. Sultan Ali Ripetik terbalik ayat Shah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Raja Aim, cucu Sultan Mansur Shah yang sebenarnya akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya, akan tetapi calon Sultan muda ini juga tewas terbunuh. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala Petik terbalik Udin Ripetik terbalik ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah tahun 1589 sampai tahun 1604. Pada era Sultan Ala Petik terbalik Udin Ripetik terbalik ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda maka kolonialisme Barat semakin merasuk bumi Nusantara. Tanggal 21 Juni tahun 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin De Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederik, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal, De Leeuw, sementara Frederik bertindak sebagai kapten kapal, De Lewin. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi Portugis merasa kedatangan orang-orang Belanda sebagai sebuah ancaman dalam perdagangan. Pada akhirnya Portugis dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat keberhasilan serangan yang dipimpin oleh perkasa alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda. Masa kejayaannya dalam sejarah telah mencatat jatuh bangunnya Aceh Darussalam. Aceh Darussalam menjadi kerajaan yang amat disegani di Nusantara, maka sampailah ia pada suatu masa yang membuat orang begitu kagum atau menaruh hormat terhadapnya. Itulah masa keemasan, masa kejayaan yang merupakan buah perjuangan dari titian roda sejarah.
Sultan Iskandar Muda yang telah membawa Aceh Darussalam ke dalam masa kejayaannya sekaligus mengembalikan daerah-daerah yang telah melepaskan diri dari pengaruh Aceh akibat pertikaian antar pewaris tahta sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Syah di akhir abad ke-16 Masehi serta adanya serangan Portugis yang berkedudukan di Malaka. Munculnya Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1638 menandai masa kebangkitan Aceh, terutama dalam menghalau masuknya kolonialisme Barat. Usaha yang dilakukan ialah dengan cara mempersulit dan memperketat perizinan bagi pedagang asing yang akan mengadakan hubungan dengan Aceh. Ia hanya memberi kesempatan salah satu nama yang lebih menguntungkan raja antara Inggris dan Belanda. Ia pernah memberikan izin Belanda untuk berdagang di Tiku, Pariaman dan Barus, tetapi hanya berjalan masing-masing 2 tahunan. Hampir 30 tahun lamanya Sultan Iskandar Muda menjadi pemimpin Aceh. Ia telah berhasil menekan arus perdagangan yang dijalankan oleh orang Eropa. Ia juga berhasil mengadakan konsolidasi di berbagai sektor, baik ekonomi, politik, sosial budaya dan kehidupan beragama. Di bidang politik misalnya, ia telah berhasil mempersatukan seluruh lapisan masyarakat yang disebut dengan kaum, seperti kaum Loe Reotoy, kaum 300, kaum Tokbati, orang-orang Asia, kaum orang Mante, Batak Karo, Arab, Persia dan Turki, kaum Jasandang, orang-orang Mindi, dan kaum Imam Pecut, Imam 4. Pada masanya pula tersusun sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Makuta Alam. Hukum syara menjadi dasar dari hukum adat ini. Bandar Aceh dibuka kembali menjadi pelabuhan internasional merupakan gebrakannya yang progresif dalam upaya memakmurkan perekonomian negeri, sebab dengan dibukanya kembali pelabuhan tersebut, maka akses dalam menjual hasil kekayaan alam dari Aceh menjadi terbuka lebar walaupun pada akhirnya menjadi bumerang bagi Aceh itu sendiri. Namun di sisi lain Aceh juga mendapat keuntungan dengan keamajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Di sisi lain kemajuan telah diperoleh oleh Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Bessiere dalam bukunya, Indonesian Sociological Studies, menyebutkan, Aceh adalah pusat perdagangan Muslim India dan ahli ikirnya, kaum cendekiawan dan ulama-ulama berkumpul sehingga Aceh menjadi pusat kegiatan studi Islam. Lembaga-lembaga kajian ilmiah tersebut terdiri atas Balai Sertia Ulama Jawatan Pendidikan, Balai Jamaah Himpunan Ulama, yang merupakan studi klub yang beranggotakan para ahli agama. Balai Sertia Hukama, Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di sana, meliputi Menasah, Ibtidaiyah, Kangkang, Sanawiyah. Untuk tingkat ini belajarnya di masjid dan yang dipelajari adalah kitab-kitab ilmu hisab, Al-Quran, ilmu falak, fikih dan hadits. Daya, Aliyah, tingkat ini berpusat di masjid-masjid besar. Daya Tokuci, perguruan Temegegei, di sini diajarkan tafsir, tasawuf dan lain sebagainya. Ilmu tasawuf, mistisisme, adalah salah satu kajian keagamaan yang mendapat perhatian oleh pihak Sultan sehingga pada masanya tercatat banyak ahli sufi, di antaranya Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani dan Nuruddin Ar-Raniri. Untuk yang terakhir ini kurang mendapat simpati dari Sultan Iskandar Muda. Dapat dibayangkan betapa makmurnya Aceh Darussalam di masa keemasan yang pimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan suatu indikasi betapa suatu usaha itu bila diupayakan dengan segenap perhatian dan keseriusan akan menghasilkan sesuatu memuaskan. Maka tidaklah mengherankan jika Aceh saat itu menjadi batu sandungan bagi Imperium Barat yang berusaha mencengkeram seluruh wilayah Nusantara secara utuh, baik itu Belanda, Inggris maupun Portugis. Sungguh sangat disayangkan, di akhir masa jabatannya, ia terpaksa membuka pintu untuk pedagang-pedagang asing, dalam hal ini adalah Belanda. Hal itu terjadi karena kekalahan yang dideritanya ketika mengadakan serangan ke Malaka pada tahun 1629. Akibatnya ia harus menjalin hubungan dengan Belanda sebagai mitra kerja menghadapi Portugis di Malaka. Sistem politiknya, berbicara mengenai sistem politik di Kerajaan Aceh Darussalam, bisa dikatakan terjadi 2 periode, yaitu politik periode sebelum Sultan Iskandar Muda, tahun 1514 sampai tahun 1607, dan politik periode semenjak bertahtanya Sultan Iskandar Muda ke belakang.
Pada politik periode awal, sebelum Iskandar Muda, sistem perpolitikan Aceh Darussalam masih belum terorganisir secara baik dan rapi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi kerajaan Aceh Darussalam yang baru saja terlepas dari pengaruh kerajaan Pidi, sehingga konsentrasi politik lebih tercurahkan untuk pembenahan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari berbagai kemungkinan bahaya yang datang dari dalam maupun dari luar, termasuk pengaruh kolonialis. Hal ini didasari oleh ketakutan bahwa sebuah kerajaan yang baru berdiri merupakan kerajaan lemah yang dengan mudah dapat dikuasai oleh kerajaan lain. Di samping memperkuat kekuatan militer, usaha ekspansi ke daerah sekitar terus dilakukan untuk memperluas wilayah. Kebijakan politik ini berbeda ketika Sultan Iskandar Muda menduduki tahta Kesultanan Aceh. Selain masih melanjutkan menjalankan ekspansi seperti yang dilakukan pendahulunya, ia juga berusaha untuk menata rapi sistem politik dalam kerajaannya, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang sudah dikuasinya. Langkah Sultan Iskandar Muda ini ditempuh karena mempertimbangkan betapa pentingnya manfaat dari sistem pemerintahan yang mantap dan terkonsolidasi secara seksama. Dari sistem yang demikian itulah akan menciptakan stabilitas yang sehat. Sultan Iskandar Muda menciptakan dua sistem yang ditempuh dalam upaya mempertahankan stabilitas Kesultanan Aceh pada saat itu, yaitu sistem politik internal yang menyangkut kepentingan dalam negeri, dan sistem eksternal yang berhubungan dengan negeri asing. Pemakaian sistem politik internal ini dapat dilihat dari telah tersusunnya struktur pemerintahan secara rapi yang secara koordinatif berhasil menghubungkan antara pusat dengan daerah-daerah yang dikuasainya. Dengan pembagian bahwa wilayah inti kerajaan Aceh adalah Aceh Raya, dan masih terbagi atas wilayah pusat kerajaan dan wilayah Sagu. Tiap sagu terbagi lagi menjadi beberapa mukim sagu 25 mukim yang meliputi Aceh Barat. Sagu 22 mukim berada di bagian tengah sebelah selatan dan sagu 26 mukim terletak di bagian Aceh Timur. Tiap-tiap sagu dikepalai oleh Panglima Sagu atau sering disebut dengan Hulu Balang Besar yang bergelar Tuku. Masing-masing sagu terbagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil setingkat distrik. Untuk masing-masing distrik dikepalai oleh Hulu Balang, Ule Balang, yang bergelar Datuk. Ada satu Hulu Balang yang mempunyai kedudukan lebih dibandingkan dengan Hulu Balang lainnya, yaitu Hulu Balang Pusa. Hulu Balang Pusa mempunyai kekuasaan yang bersifat otonom, baik dalam mengatur tata pemerintahan wilayahnya sampai kepada pewarisan tahtanya. Kemudian masing-masing distrik terbagi atas mukim-mukim yang dikepalai oleh seorang imam, sedang masing-masing mukim ini terbagi lagi menjadi gampong-gampong yang dikepalai oleh seorang kecik, sedangkan posisi sultan dalam strata tersebut hanya berfungsi sebagai simbol pemersatu dari masing-masing sagu yang dikepalai langsung oleh para hulu balang. Dalam menjalankan roda pemerintahan, sultan dibantu oleh seorang Syah Bandaar untuk mengurusi dan mengepalai bagian keuangan istana, kepala Krueng yang dibantu oleh Dawang Krueng untuk mengurusi bagian lalu lintas di muara sungai, Panglima Losot sebagai penarik cukai barang-barang ekspor-impor dan Krani sebagai sekretaris istana. Di samping itu raja juga dibantu oleh Mangkubumi yang membawahi 4 mantri hari-hari. Penasihat raja di abad ke-17 dan ke-18 lebih jabatan-jabatan tinggi istana disempurnakan lagi dengan ditambahkan beberapa jabatan, antara lain Hulu Balang Rama Setia sebagai pengawal pribadi istana, Kerkum Katib Al-Muluk, Sekretaris Istana Raja Udah Nalaila, sebagai Kepala Bendaharawan Istana dan Perpajakan, Sri Maharaja Laila, sebagai Kepada Kepolisian Laksamana Panglima Paduka Sirana, sebagai penangkapan. Sedangkan sistem pergantian raja di Aceh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem di kerajaan-kerajaan lain ataupun pada masa raja sebelumnya. Hanya saja di kerajaan Aceh setelah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sistem pergantian raja lebih sedikit longgar. Pergantian tidak selalu terikat pada putra laki-laki saja, tetapi kaum wanita juga diberikan hak yang sama untuk memimpin kerajaan jika dinilai layak dan mampu. Kemenakan atau istri raja yang meninggal pun bisa naik menjadi raja. Sedangkan sistem politik yang bersifat eksternal atau berkenaan dengan orang-orang bangsa asing,
Sultan Iskandar Muda memilih untuk mengambil sikap tegas dan mengadakan pengetatan terhadap kebebasan mereka dalam perdagangan maupun politik di Aceh. Tetapi sangat disayangkan pewaris kerajaan sesudah beliau tidak lagi menempuh sistem politik yang beliau terapkan. Para penerus Sultan Iskandar Muda cenderung lebih memilih kompromal, walau ada kemungkinan langkah yang ditempuh karena adanya paksaan. Partisipasi dan peran serta ulama di masa kerajaan Aceh mempunyai posisi yang sangat terhormat. Hal ini dapat diterima karena kerajaan yang berpusat di Banda Aceh itu memakai Islam sebagai landasan negara dan geraknya. Di samping itu adanya perhatian yang serius dari para raja yang berkuasa di Aceh dalam memandang betapa pentingnya ulama dan ilmu yang dimilikinya. Ulama dinilai mampu menjadi tokoh untuk mengendalikan atau sebagai media kontrol jalannya pemerintahan yang baidatun tayyibatim warabun gair serta mendapat ridlanya. Pengangkatan ulama menjadi kontrol masyarakat ini merujuk dari hadits Nabi yang menyatakan bahwa terdapat dua golongan yang apabila keduanya baik maka menjadi baik pula manusia, akan tetapi apabila keduanya rusak maka rusaklah manusia. Mereka itulah ulama dan umara pemerintah. Suatu bukti lain yang menunjukkan bahwa kerajaan memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan para ulama adalah dengan ditempatkannya ulama pada teras kerajaan. Baik menjabat sebagai mangku bumi atau pejabat lainnya, hal ini dapat dilihat dari sederetan nama pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Aceh, seperti Habib Abdurrahman, Tuku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, Panglima Polim, Cik Ditiro. Mereka secara keseluruhan adalah pejabat-pejabat teras kerajaan. Ada yang sebagai mangku bumi seperti Habib Abdurrahman, sebagai kepala sagi hulu balang besar seperti Tuku Umar dan sebagainya. Bahkan ada anggapan bahwa sampai terdapat suatu wilayah di Aceh yang secara khusus diserahkan pengelolaan dan penguasaannya kepada ulama, yaitu Masjid Raya dan sekitarnya. Di wilayah tersebut Sultan tidak memerintah langsung tetapi kekuasaan dilimpahkan kepada hakim tertinggi kerajaan Tuku Katli Malikul Adil dan Panglima Masjid Raja. Ini menunjukkan betapa besar perhatian kerajaan terhadap keberadaan ulama dalam pemerintahan. Indikasi lain yang bisa kita jadikan titik pandang untuk melihat betapa penting peran ulama di Aceh Darussalam ialah adanya lembaga-lembaga yang sengaja diberi restu oleh Sultan untuk menghimpun para ulama dalam mendiskusikan berbagai masalah keagamaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya Balai Jamaah Himpunan Ulama dan Balai Setia Hukama. Dari uraian tersebut, maka jelaslah bahwa peranan dan partisipasi ulama sangat besar dalam sistem pemerintahan kerajaan Aceh sehingga wajar apabila di Aceh mendapatkan julukan sebagai kota serambi Mekah, dan melahirkan ulama-ulama besar dengan berbagai karya ilmiahnya yang berbobot seperti Hamzah Fansuri, Nurdin Ar-Raniri, Syamsuddin As-Sumantrani dan Abdur Rauf As-Singkili. Masa kemunduran kerajaan Aceh diawali masa ketika sepeninggal Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda tampuk kekuasaan digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Sani yang kemudian memerintah selama 5 tahun dalam kurun tahun 1636 sampai tahun 1641. Sultan Iskandar Sani mempunyai sikap yang berbeda dengan Sultan Iskandar Muda dalam menanggapi kaum kolonialis atau bangsa asing. Sultan Iskandar Sani bersikap sangat terbuka dan kompromal terhadap kaum kolonialis atau bangsa asing, baik terhadap Belanda, Inggris ataupun Portugis. Semenjak Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani, tanda-tanda kemunduran mulai tampak. Hal ini tak lepas dari adanya pengaruh campur tangan bangsa asing yang mendapat kesempatan dari Sultan secara longgar dalam urusan perdagangan dan politik dengan pemerintahan Aceh. Kemunduran Aceh ini semakin terlihat setelah Sultan Iskandar Sani wafat yang kemudian digantikan istrinya yaitu Sultanah Tajul Alam Syaituddin Syah, yang memerintah pada tahun-tahun 1641 sampai tahun 1675. Dalam pemerintahan yang cukup lama selama kurang lebih 34 tahun kekuasaan Aceh menjadi sangat lemah di mata daerah bawahannya. Wilayah Aceh yang meliputi daerah-daerah tidak dapat lagi dikuasai oleh sultanah sehingga nampak seolah-olah tidak ada lagi kekuatan untuk mempertahankannya. Hingga pada akhirnya banyak daerah bawahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Aceh. Masalah yang lain pun mulai bermunculan.
Seperti halnya dalam masalah ekonomi yang semakin terpuruk akibat ulah pedagang-pedagang asing yang semakin berkuasa dan sudah mulai menerapkan politik adu dombanya. Sementara situasi dalam negeri sudah nampak tidak sehat karena para kapitalis semakin merajalela dalam penguasaan di bidang materi tanpa ambil peduli suasana perekonomian kerajaan yang sedang dilanda resesi berat. Terpaksa Sultanah mengambil tindakan menjalin kerjasama dengan Belanda. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan Aceh dari gilasan dan serbuan kaum kolonialis Portugis sebagaimana yang terjadi di Malaka. Tanpa diperhitungkan terlebih dahulu bahwa niat untuk memonopoli sudah bersarang di hati Belanda semenjak mereka menginjakan kakinya di bumi Nusantara ini, maka sikap Sultanah tersebut dijadikan suatu momentum untuk lebih menancapkan cengkeraman kuku imperialisme Belanda yang dimulai di Aceh. Hal ini terbukti dengan berbagai fasilitas dan kesempatan yang diberikan secara leluasa kepada mereka. Maka akhirnya Belanda mendirikan kantor dagang mereka di Padang dan Salida. Walaupun tindakan Belanda itu akhirnya diperingatkan oleh Sultanah, namun rupanya mereka sudah tidak menghiraukan peringatan tersebut. Sultanah Tajul Alam Syaiyatuddin Syah wafat tahun 1675 dan digantikan oleh Sultan Wanita Nurul Alam Nakyatuddin, tak jelas asal-usulnya, yang memerintah mulai tahun-tahun 1675 sampai tahun 1678. Kehadirannya Sultanah belum bisa mengentaskan kerajaan Aceh dari berbagai kemelut dan permasalahan internal maupun eksternal yang ada. Begitu pula ketika digantikan oleh putrinya Raja Sertia, Aceh tetap dirundung kemelut yang berkepanjangan. Baru setelah ulama-ulama dan tokoh masyarakat Aceh melancarkan perlawanan terhadap Kompeni pada tahun-tahun 1873 sampai tahun 1904, seperti Habib Abdurrahman, Tuku Umar dan istrinya, Cik Ditiro, Panglima Polim dan lain-lain, kerajaan Aceh mulai naik lagi harismanya. Dari permasalahan yang terjadi setelah kematian dari Sultan Iskandar Muda dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor penting yang mengakibatkan kemunduran kerajaan Aceh Darussalam. Kedua faktor tersebut adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, yang pertama diakibatkan oleh lemahnya sultan-sultan pengganti Sultan Iskandar Muda dalam mengendalikan jalannya pemerintahan, yang berimbas lepasnya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Aceh dan berusaha berdiri sendiri-sendiri sehingga lebih memudahkan pihak luar untuk memecah belah persatuan. Kedua, banyaknya kaum kapitalis dalam negeri yang tidak pedulikan lagi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kerajaan terutama di bidang ekonomi akibat dan sistem perekonomian yang diterapkan kaum kolonial. Kenyataan ini kemudian menyeret Aceh mengambil sikap kompromi dengan Kompeni. Faktor ekstern, adanya campur tangan dari pihak asing baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini berawal dari kegagalan kerajaan Aceh menyerang Portugis yang berkedudukan di Malaka pada masa akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sebagai akibatnya para penerus Sultan Iskandar Muda terpaksa memberi kelonggaran kepada Belanda untuk berdagang di wilayah Aceh karena telah membantunya dalam penerangan Malaka. Campur tangan ini akhirnya berlanjut terus-menerus tanpa bisa ditolaknya oleh pewaris-pewaris tahta berikutnya.